mengobati rindunya. Ya tidur aja di bantal, tidur di bantalnya. Anak-anak juga pada pakai barang-barangnya itu sudah. Kayak sweater ya tadi ya. Iya, Takia tuh seneng banget pakai. Sebenarnya kan udah dipakai sama kakaknya, diambil jadi rebutan. Aku mau pakai yang itu. Kita lihat sebegitu kita nggak tahu amalan baik almarhum apa sampai banyak banget orang yang sayang dan aku bersyukur banget. Sepeninggal aktor Gary Iskak, sang istri Richa Novisa kini menjadi sorotan publik. Terutama soal kesetiaannya pada sang suami meski telah menghadapi berbagai cobaan dalam rumah tangga. Memiliki suami yang dikenal religius di akhir-akhir hidupnya, sosok sang istri tak kalah menjadi inspirasi. Diketahui, Gary Iskak dan Richa menikah pada tahun 2009. Pertemuan mereka berawal dari lokasi syuting hingga akhirnya menjadi partner hidup selamanya. Meski terpaut beda usia 14 tahun, di mana Richa lebih muda, tak menjadi penghalang untuk cinta mereka. Mungkin sekarang kondisi Kak Ica seperti apa semenjak kepergian almarhum? Mencoba untuk tegar aja sih, insya Allah bisa. Tapi di hari ketiga ini mungkin sudah sebelumnya ada firasatnya sih atas kepergian almarhum? Kalau firasat sih sebenarnya nggak ada ya, cuma mungkin lebih ke anak-anak aja. Terus kalau mau pergi tuh bilangnya ayah pamit dulu ya, kayak gitu sih. Terus kasih barang buat anak-anak juga. Kalau aku sih mungkin ya paling kalau dari pelukan, kalau mau pergi gitu aja sih. Barang ke anak-anak tuh gimana maksudnya? Maksudnya ngasih barang gimana? Ya kemarin itu sebelum almarhum pergi sempat ngasih barang ke Adila. Dijaga ya barangnya, ayah pamit dulu ya. Berupa apa, Kak? Ya? Iya, topi katanya. Hadiah. Ini hadiah buat kamu ya, dijaga baik-baik. Kamu pasti suka. Kak Ica, Satu ya yang nanya. termanis seperti apa dengan almarhum? Apa? Kenangan termanis. Semuanya dong. Banyak, nggak ada yang paling banyak ya, 17 tahun ya, semuanya ada pengen. Tapi mungkin selama ini Kan tadi udah dijawab ya. Aku tuh sebenarnya menghadapi kalian tuh siap nggak siap ya. Karena kan ini lagi melatih mental, fisik tuh nggak mudah ya. Tapi aku berusaha untuk yang oke, bismillah, mudah-mudahan aku bisa. Aku juga menghargai kalian sudah capek-capek kesini. Terima kasih banyak dan sudah mendoakan almarhum juga. Jadi aku di sini ya belum bisa ngomong yang detail yang banyak karena sudah aku juga nggak bisa mikir gitu loh. Jadi aku mohon sama teman-teman untuk pengertiannya, tolong kasih aku ruang, tolong kasih aku waktu dan buat keluarga juga. Sebegitu kita nggak tahu amalan baik almarhum apa sampai banyak banget orang yang sayang dan aku bersyukur banget. Rasulullah. Bersyukur aja, alhamdulillah. Semoga itu pertanda baik juga ya. Mengobati rindunya, ya tidur aja di bantal, tidur di bantalnya. Anak-anak juga pada pakai barang-barangnya itu sudah. Kayak sweater ya tadi ya. Iya, Takia tuh seneng banget pakai. Sebenarnya kan udah dipakai sama kakaknya, diambil jadi rebutan. Aku mau pakai yang itu, sweaternya kesayangan almarhum, jadi pakai terus sama dia. Sempat ada momen ini nggak Kak? Ambil baju cium lagi? Belum berani. Takut. Itulah proses ya, masih baru 3 hari banget. Jadi anak-anak aja deh yang ambil. Aku tuh kayak jadi kemarin pas sampai rumah, kita punya kucing di rumah. Terus anakku yang pertama itu Dila dibawa barang almarhum. Nggak lama kita sampai rumah, itu kucing kita langsung nyamperin ke plastik si baju almarhum, langsung dicium-cium, langsung digini-gini. Namun, pernikahan mereka sempat dilanda kabar perceraian tak lama setelah menikah. Sang istri sempat mengakui secara terbuka bahwa Gary pernah berselingkuh darinya sebanyak 2 kali. Namun begitu, Richa memilih untuk bertahan dan memaafkan suaminya. Kesabaran Richa untuk kembali diuji saat Gary terjerat kasus narkoba pada tahun 2022. Sang suami ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat bersama teman-temannya. Sebelumnya, Gary juga sempat terseret kasus narkoba pada tahun 2007 silam.
perjuangannya seperti apa mendampingi almarhum dari titik nol? Sampai maut memisahkan. Itu aja jawabannya. Jatuh bangunnya seperti apa mungkin bisa? Ya 17 tahun up and down lah. Kita nggak usah balik ke belakang nih, tapi kan sekarang kita ngedoain almarhum aja. Aku tuh sebenarnya menghadapi kalian tuh siap nggak siap ya, karena kan ini lagi melatih mental, fisik tuh nggak mudah ya. Tapi aku berusaha untuk yang oke, Bismillah, mudah-mudahan aku bisa. Aku juga menghargai kalian sudah capek-capek kesini. Terima kasih banyak dan sudah mendoakan almarhum juga. Jadi aku di sini ya belum bisa ngomong yang detail yang banyak karena sudah aku juga nggak bisa mikir gitu loh. Jadi aku mohon sama teman-teman untuk pengertiannya, tolong kasih aku ruang, tolong kasih aku waktu dan buat keluarga juga. Itu aja sih. Kita lihat sebegitu kita nggak tahu amalan baik almarhum apa, sampai banyak banget orang yang sayang dan aku bersyukur banget. Rasulullah. Bersyukur aja, alhamdulillah. Semoga itu pertanda baik juga ya. Bersyukurnya nih guys, setelah melewati masa muda yang penuh dinamika, Gary Iskak akhirnya hijrah bersama sang istri dan dikenal sebagai sosok yang religius hingga akhir hayatnya. Ia konsisten ingin memperbaiki diri dan bahkan tak pernah meninggalkan sholat, dan itu dilakukan sampai ajalnya tiba. Almarhum itu family man ya udah pasti. Nomor satu kan keluarga, penyayang, manis, kelihatannya kan kayak gitu galak, penyayang banget, apalagi sama anak-anaknya, sama keluarga itu nomor satu. Apa yang paling dikangen? Saya kenal Gary cukup lama waktu zaman main sinetron. Saya dulu kan aktor juga dulu tuh. Waktu zaman sinetron saya pemain sinetron. Jadi beberapa kali pernah produksi sama Gary. Anaknya memang seru gitu. Itu lucu, terus ya emang kalau Lata emang khasnya ya. Ya sama kayak Ferry juga kan. Mirip-mirip gitu kan. Tapi badan keren gitu, orangnya ganteng gitu kan. Jadi senang nggak bersahabat dengan dia. Alhamdulillah ternyata rumahnya juga deketan, kita sama-sama Bintaro gitu. Jadi sebatas itu sih perkenalannya. Ya, saya pernah kerja sama sinetron sama Gary itu 2015 kalau nggak salah, hampir setahun setengah. Terus beliau itu sosok yang sangat solider terhadap sahabatnya, berani pasang badan untuk sesuatu hal yang positif buat kita-kita. Terus orang yang menyenangkan dan juga ibadahnya luar biasa. Ibadahnya selama saya syuting itu selalu yang ngajak, begitu azan selalu ngajak tuh Gary. Saya belum kesempatan untuk ngajak dia untuk sholat, pasti dia dulu. Efek sholat. Terus sosok bapak yang sangat sayang sama keluarganya, apalagi sama anak-anak. Wah, luar biasa. Di luarnya casingnya tatoan serem, tapi ternyata dia sosok bapak yang luar biasa dan dia bertanggung jawab. Aku sama Gary tuh mau selalu bercanda. Itu kalau manggil aku kan nol adalah singkatan dari karangan dia. Aku tuh kerjanya suka ngelatahinnya sampai dia tuh kecapean. Nol udah doang nol, satu doang nol, udah gitu tapi aku latain. Nggak pernah marah. Emang ada dia tuh suasana tuh selalu ceria lah. Ada dia orangnya tuh tulus, emang orang baik. Terakhir Gary sama dia terakhir tuh kan syuting sama Tora juga. Telat sholat dimarahin. Pokoknya kena omel terus lah aku sama Gary. No, sholat lu gitu. Udah bentar lagi lewat jamnya. Ya, bentar lu. Masih gitu. Tadi samperin lagi. Bentar lagi jamnya, iya pokoknya pasti sholat tuh. Dia sholat tuh tepat waktu. Azan kelar sholat. Ya, diomelin terus kalau di lokasi syuting. Usut punya usut nih guys, Richel sendiri merupakan istri kedua sang aktor sebelum pernah menikah dengan Sabrina Bonita dan memiliki seorang putra yang kini berusia 26 tahun. Namun pernikahan itu harus kandas di tahun 2008 setelah berjalan 10 tahun. Sementara dari pernikahan Richa, Gary dikaruniai 3 orang anak. Melalui berbagai cobaan yang datang silih berganti, Richa terus mendampingi Gary dengan kesetiaan yang tak pernah surut. Ia sering membagikan momen kebersamaan dan dukungannya melalui media sosial.
menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Tak heran, kepergian almarhum untuk selama-lamanya membuat Richard tampak terpukul berat. Tangisnya pun pecah mengiringi sang suami ke tempat peristirahatan terakhir. Dia suka bercanda. Ya herainya aja di kamar gitu. Suka bercanda, suka godain aku juga di rumah, suka ngagetin. Dia tahu aku tuh nggak suka dikagetin, tapi dilakuin terus. Aku lagi dapur sampai kayak gitu. Suka diherai lah gitu. Kalau dia lagi nangis ya aku suka usap-usap dadanya. Mungkin dia mengikuti juga kalau ada yang sedih, ada yang apa, usap-usap punggung, usap-usap dada, ditenangin, dikasih air putih kayak gitu. Jadi mungkin ya dia mengikuti apa yang sudah diajarkan. Semua datang dari rumah, jadi pas kayak gitu rapor. Kaica juga tegar sekali, mungkin apa rahasianya? Ya haruslah, kan hidup harus jalan. Ya, rahasianya apa ya? Rahasianya cuma tenang aja. Kalau tenang, serahin sama Allah udah selesai. Itu aja. Mimpi sih enggak, tapi masih berasa ada di rumah, di sini, in everywhere. Aku masih merasa dia masih ada. Sudah merasakan rindu? Oh sudah. Oh bukan lagi. Kangen. Sudah itu anak-anak sama keluarga. Memang kita biasanya kalau memang ada rezekinya juga pengen liburan udah pasti. Biasa ke Bali. Udah ngirim-ngirim recommendation tiap hari. Bisa stop nggak? Oh ini rencananya mau ke Bali? Iya. Kapan tuh Jadi rencananya susun Kak? ya. Iya, rencananya bulan ini. Bulan ini. Harusnya ya. Kebiasaan Ya, apa? ya mohon maaf ya sudah usia ya. Jadi kayaknya udah nggak perlu surprise. Bunda mau kasih kado apa ya, langsung beli aja gitu. Jadi kayak ya udah hari ini kita makan-makan ya udah siap-siap kita pulang nonton terus kita pulang udah. Itu aja udah modern ya cukup lah bang. Jadi kecelakaan terus sempat yang cuma cari tahu kabarnya segala macam sekitar jam 11-an dibilang udah nggak ada gitu, udah meninggal. Langsung shock aja. Yang paling shock lagi Sarah karena dia lagi on the way mau ke Semarang kan, emang udah ada acara di Semarang, terus tadi cuma nelpon nangis. Dia nggak bisa, masalahnya sedihnya nggak bisa ketemu pernah lihat terakhirnya gitu. Jadi kayak kaget aja, masih sakit banget. Salah satu bos tetap, jadi memang lagi deket banget.